Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Widat, perwakilan dari SMP Negeri 48 Surabaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kandungan daun sirih merah yang dapat digunakan untuk obat luka bakar. Di sini saya didampingi oleh guru pendamping yang bernama Ibu DRA Cecilia Ida Yuliari. Di sini saya mengambil bidang ilmu hayati dalam LPPS 2023. Yang pertama, latar belakang saya dalam penelitian ini adalah daun sirih merupakan tanaman yang mudah ditanam dan sering ditemui. Di dalam daun sirih merah sendiri terdapat dua zat yang efektif menyembuhkan luka, yaitu saponin dan tanin. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kedua senyawa tersebut menggunakan ferriklorid dan aquades. Daun sirih merah sendiri dapat menjadi pengganti obat luka bakar kimia dan menjadi alternatif jika terkena luka bakar. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalahnya adalah yang pertama, penggunaan ferriklorid untuk pengujian senyawa tanin. Yang kedua, hanya menggunakan bahan dasar daun sirih merah dalam penelitian. Dan yang ketiga, tingkat keefektivitasan hanya diuji dengan kandungan saponin dan tanin pada daun sirih merah yang digunakan penelitian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana efektivitas daun sirih merah menjadi obat luka bakar? Dalam kajian pustaka pada penelitian kali ini, daun sirih merah sendiri suka berada di tempat yang sejuk dan teduh dengan sinar matahari 60-75%. Ciri khas sirih merah adalah batangnya bulat, berwarna hijau keunguan dan tidak berbunga. Daunnya bertangkai membentuk jantung hati dan bagian atasnya meruncing. Permukaan daun mengkilap dan tidak merata. Daun yang subur berukuran 10 cm dan 5 cm. Penelitian ini dibuat atau ditulis dari sumber referensi seperti Google dan jurnal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ada dua, yaitu pembuatan ekstrak daun sirih menggunakan metode maserasi dan juga pengujian senyawa saponin dan tanin. Yang pertama, pembuatan ekstrak daun sirih menggunakan metode maserasi. Yang pertama, memotong daun sirih menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, rendam dengan etanol sekitar 12-24 jam. Setelah direndam, blender sampai halus. Dan yang terakhir, panaskan di kompor dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Yang kedua, pengujian senyawa saponin dan tanin. Pengujian saponin dilakukan dengan mencampurkan 0,1 gram ekstrak daun sirih merah dengan 5 ml aquades, lalu dipanaskan hingga bersuhu 100 derajat Celcius. Lalu, jika busa yang terbentuk memiliki tinggi tidak kurang dari 1 cm dan tetap stabil setelah didiamkan selama 15 menit, menunjukkan adanya kandungan senyawa saponin. Dan untuk pengujian senyawa tanin, dilakukan dengan mencampurkan 0,1 gram ekstrak daun sirih merah dengan 5 ml aquades, kemudian dididihkan selama 5 menit. Lalu, setelah mendidih, campurkan ekstrak dengan 5 tetes ferriklorid. Jika berubah warna menjadi biru tua atau hijau kehitaman, menunjukkan adanya kandungan senyawa tanin. Hipotesisnya adalah daun sirih merah dapat menjadi pengganti obat luka bakar kimia karena daun sirih merah mengandung senyawa saponin dan tanin. Senyawa saponin memiliki kemampuan untuk membentuk dan menghemolisis sel darah merah, sedangkan senyawa tanin dapat memicu terbentuknya kolagen. Kolagen dapat mempercepat penutupan luka terbuka seperti luka bakar. Hasil dan pembahasan. Campuran ekstrak daun sirih dan aquades dalam pengujian senyawa saponin menghasilkan busa yang stabil dan memiliki tinggi yang tidak kurang dari 1 cm. Campuran ekstrak daun sirih merah dengan ferriklorid menghasilkan ekstrak yang berubah warna menjadi hijau kehitaman. Kedua pengujian itu menandakan bahwa daun sirih merah mengandung senyawa saponin dan senyawa tanin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah daun sirih merah dapat digunakan untuk menjadi obat luka bakar karena mengandung senyawa saponin dan tanin. Setelah dilakukan pengujian kedua senyawa tersebut, daun sirih merah memang mengandung senyawa saponin dan tanin. Penggunaan daun sirih merah untuk obat luka bakar memerlukan uji kesterilan dan perlu uji coba langsung ke luka bakar. Berikut ini bisa dilihat daftar pustaka yang saya gunakan untuk di dalam penelitian ini.
Terima kasih telah mendengar saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.